Yoho, selamat datang di channel Diopenime. Kepada nakama semua, silahkan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat saja. Bajak laut Roger merupakan bajak laut legenda. Mereka adalah bajak laut yang berhasil menuju Laftel. Ketika kita diceritakan mengenai kisah kekalahan bajak laut Rox yang dikalahkan oleh Roger dan Garp, kita semua tahu bahwa mungkin sang kapten yakni Rox saat ini belum ada kabar-kabarnya. Namun, para bawahannya masih aktif sebagai bajak laut semenjak hari itu. Dan hal yang lagi-lagi ingin kami bicarakan adalah mengenai apakah Shiki benar-benar akan muncul dalam cerita ini. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diopenime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Dengan adanya kandidat Big Mom, Kaido, lalu para samurai Wano Kuni serta para bajak laut, sejujurnya sudah membuat perang ini menjadi perang yang sangat megah, menjadi perang yang luar biasa seru. Belum lagi jika angkatan laut ikut memeriahkan perang ini, kita benar-benar akan disuguhkan sebuah perang yang bahkan kita tidak bisa mengimajinasikan seberapa seru perang tersebut. Namun, hingga saat ini, kami masih mempertanyakan apakah sang legenda yang bersembunyi yang pernah Oda singgung pada saat acara Jam Festa itu sudah Oda perlihatkan atau belum. Dan menurut kami belum, karena jika nakama beranggapan bahwa legenda yang bersembunyi itu Kaido atau Big Mom, menurut kami bukan, karena mereka berdua itu tidak pantas disebut sebagai bajak laut yang bersembunyi. Karena mereka berdua merupakan bajak laut yang aktif, mereka masihlah dianggap oleh dunia ini. Mereka dikenal oleh angkatan laut. Mereka juga tidak mencoba untuk bersembunyi. Dan bahkan, mereka sudah menjabat sebagai Yonko pada saat Shirohige masih hidup. Sehingga, dari poin-poin tersebut sudah menunjukkan bahwa Kaido maupun Big Mom tidak bersembunyi. Dan jika ada nakama yang mengatakan legenda yang bersembunyi itu Oden Kozuki, menurut kami bukan, karena Oden itu karakter protagonis yang menginginkan Wano Kuni dibuka dan juga merupakan anggota bajak laut Roger. Mengingat sudah kami bahas bahwa pesan yang Oda lontarkan pada Jam Festa tahun 2018, di sana Oda menuliskan bahwa legenda yang bersembunyi itu merupakan musuh yang akan menghadang jalan kelompok Rutopi Jerami. Dan lagi-lagi, jawaban kami masih sama, yakni legenda yang akan dimunculkan adalah Kinjisi no Shiki. Kami masih agak khawatir bahwa ada beberapa nakama yang tidak mengerti arti canon dan non-canon dalam cerita ini. Karakter yang nakama lihat yakni Kinjisi no Shiki pada chapter 0 atau chapter 565,5 merupakan cerita canon, di mana di chapter 0 itu, Shiki bertempur dengan Roger. Shiki juga bertemu dengan Shirohige dan dia mengatakan kepada Shirohige bahwa ia akan bersembunyi untuk sementara waktu. Sedangkan cerita non-canon adalah cerita yang tidak ada kaitannya dengan manga. Sebuah cerita di mana Shiki dikalahkan oleh Luffy pada One Piece movie Strong World merupakan cerita yang tidak ada kaitannya dengan cerita asli. Mungkin sekarang ada juga yang mengatakan, Min, berarti Ballet juga memiliki kemungkinan untuk kembali muncul di cerita manga asli dong. Ballet sepertinya tidak akan muncul kembali karena dia memang murni karakter non-canon. Di dalam manga aslinya, Ballet tidak pernah disinggung. Jadi keberadaan Ballet di cerita One Piece saat ini tidak ada. Dan dia hanya hadir pada movie One Piece Stampede sebagai karakter non-canon dan juga tentunya dengan cerita yang memang non-canon. Kami harap dengan penjelasan itu sudah tidak ada lagi yang komentar dengan membawa-bawa Ballet ataupun movie Strong World di dalam diskusi ini. Karena hampir di setiap video yang membahas Shiki, masih ada saja orang yang mengungkit-ungkit Ballet ataupun movie Strong World. Kinjisi no Shiki. Kinjisi no Shiki merupakan karakter yang ingin Oda singgung pertama kali ketika Shanks berbicara dengan Shirohige. Namun, Eiichiro Oda tidak jadi karena akan terdapat banyak informasi yang membuat para pembaca bingung. Sehingga dari sini, jika memang Oda ingin memunculkan Shiki di Wano Kuni, maka pembicaraan antara Shanks dan Shirohige merupakan awal mula dari bumbu-bumbu perang akan terjadi. Pada waktu itu, Shirohige dan Shanks membicarakan mengenai es, dan es yang ditangkap oleh Kurohige merupakan pemicu perang Marineford, dan akhirnya terjadi perang Marineford. Maka, Shiki sepertinya akan memicu perang yang lebih besar daripada itu. Dia juga merupakan karakter yang di awal cerita ini atau di zaman Roger mengenakan pakaian ala Wano Kuni. Dan tertulis dalam trivia Wiki One Piece juga bahwa desain karakter Shiki secara keseluruhan menyerupai Shogun yang khas. Tadi kami bilang Shiki dimunculkan di One Piece chapter 565,5 atau chapter 0. Lalu di chapter berapa lagi Shiki ini disinggung dalam cerita One Piece?
yakni pada One Piece chapter 530 oleh Sengoku. Dikatakan di sana bahwa 20 tahun yang lalu ada kejadian di mana sang bajak laut terbang Shiki berhasil kabur dari tahanan Impel Down. Alasan Shiki akan muncul lagi di cerita ini. Kami yakin nakama semua masih ingat dengan poin-poin yang kami berikan mengenai kenapa Shiki akan muncul di cerita ini. Tapi tenang, kami tidak akan terlalu menyinggung poin-poin yang sudah pernah kami utarakan sebelumnya. Dan jika ada, mungkin hanya sedikit saja. Poin tambahan yang baru adalah pada One Piece chapter 957. Itu merupakan chapter di mana bajak laut Rocks diceritakan di cerita ini. Kita dapat melihat anggota bajak laut Rocks yang dalam bentuk siluet seperti Shirohige, Rocks, Kaido, Big Mom, dan di sebelah kiri paling pojok ini sepertinya adalah Shiki. Bisa nakama lihat bahwa Eiichiro Oda di sini membagi dua kubu. Jika kita jadikan Rocks ini sebagai pembatas antara mereka, kita bisa melihat bahwa Oda membagi sisa bajak laut Rocks yang sudah mati dengan bajak laut Rocks yang masih hidup, yakni Shirohige sudah mati, sedangkan sebelah kiri mereka semua masih hidup dan mereka semua adalah bajak laut yang masih aktif. Ada kemungkinan ketiga-tiganya akan hadir dalam cerita ini. Dan jika kita hitung sekarang dari kiri ini, susunannya sesuai dengan siapa yang terlebih dahulu dimunculkan secara resmi dalam cerita ini, yakni Big Mom. Kita diperlihatkan wujud Big Mom pada saat arc Fishman Island, yakni chapter 651. Lalu, kita diperlihatkan wujud Kaido pertama kali pada chapter 795. Dan yang terakhir yakni Shiki. Kita hanya tinggal menunggu waktu saja hingga karakter yang satu ini muncul secara resmi dalam cerita ini dan memulai debutnya. Sekarang, pada One Piece chapter 0 panel terakhir, kita diperlihatkan bahwa di sebuah gunung yang belum tereksplorasi yang ketinggiannya mencapai On Merview di Grand Line. Bagi yang belum tahu, sepanjang lautan dari ketika Luffy bertemu dengan Crocus sampai Laftel dinamakan sebagai Grand Line. Sedangkan bagian sebelum melintasi Red Line Mary Joyce disebut sebagai Paradise. Sedangkan lautan yang sudah melintasi Red Line Mary Joyce disebut sebagai New World atau Dunia Baru. Dan sekarang, dalam Wano Kuni sendiri, kita semua tahu bahwa di sana terdapat sebuah gunung yang sangat tinggi. Gunungnya ini merupakan gunung yang kelihatannya sangat vertikal. Dan selama cerita Wano Kuni berjalan, kita jarang sekali disinggung mengenai gunung tersebut. Bahkan mungkin, setahu kami, Eiichiro Oda memang belum menyinggung apapun mengenai gunung tersebut. Satu-satunya yang Oda singgung mengenai gunung bukanlah gunungnya, melainkan ada makhluk hidup yang disebut sebagai babi gunung putih. Yakni ini semua bermula ketika Eiichiro Oda menceritakan pertama kali flashback Oden Kozuki. Pada chapter 960, kita diperlihatkan ada seekor babi hutan putih yang mana harganya sangatlah mahal, yang dimana hal tersebut merupakan bencana bagi Wano Kuni. Karena kemanapun sang babi kecil ini pergi, induknya tidak akan jauh darinya. Dan orang-orang menyebut sang induk sebagai si Dewa Gunung. Sang Dewa Gunung memiliki badan yang besar. Ia membuat seluruh kota panik dalam seketika. Ia menghancurkan banyak hal dan kemudian dikalahkan oleh Oden Kozuki. Poin kami di sini adalah Eiichiro Oda memasukkan unsur gunung pada sebuah makhluk hidup hewan yang mana hewan tersebut memiliki daya rusak yang sangat besar. Dan jika nakama perhatikan, pada One Piece chapter 0 itu, kita diperlihatkan Shiki yang di sana terdapat banyak hewan-hewan besar dan juga aneh. Yang mungkin lokasi Shiki ini ada di tingkat tertinggi dari gunung yang ada di Wano Kuni. Bukankah Wano Kuni merupakan negara tertutup? Dan jika memang gunung tersebut merupakan gunung yang belum tereksplorasi, maka ini benar-benar menjadi tempat persembunyian yang bagus. Tidak akan ada yang menyangka bahwa di atas gunung tersebut ada kehidupan dan ada seorang legenda yang sedang ngopi. Kapan Shiki akan muncul? Kami hanya memiliki dua kemungkinan, yakni ketika Luffy dan kawan-kawan masih berada di Onigashima, atau akan terjadi plot twist yang benar-benar mencengangkan seluruh fans One Piece. Yakni, ketika perang di Onigashima sudah berakhir, ketika ketegangan itu sudah berakhir, sudah ada banyak kebahagiaan yang terjadi, lalu mereka pun kembali ke Pulau Wano Kuni. Mereka pikir masalah sudah selesai. Namun, di sana terdapat satu lagi orang menyebalkan, seorang legenda yang dikatakan sebagai rivalnya Goldie Roger. Kinjisi no Shiki dengan pasukan super besarnya itu berhadapan dengan kelompok Rutobi Jerami yang mungkin sudah pada kelelahan. Dan apakah mungkin scene di mana Dewa Gunung pada One Piece chapter 960 sampai 961 merupakan clue terselubung dari hewan-hewan aneh milik Shiki yang akan memporak-porandakan Wano Kuni? Kami lebih tertarik dengan jawaban kedua, di mana Shiki akan muncul ketika Rutobi Jerami kembali dari Onigashima. Bukan hanya Dewa Gunung yang memporak-porandakan Wano Kuni, melainkan kali ini akan ada banyak hewan-hewan gunung. Dengan kelompok Rutobi Jerami dan kawan-kawan yang kelelahan setelah mengalahkan Kaido, barulah perkataan Shiki di chapter 0 menjadi kenyataan, di mana para bajak laut akan ketakutan dengan apa yang mereka lihat sekarang.
Tujuan Shiki yang ingin memberitahu kepada generasi alay ini mengenai seberapa kejamnya bajak laut akan sukses karena hal tersebut. Jadi, itulah teori kami mengenai Shiki yang akan muncul kembali di Wano Kuni. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt, untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp yang tertera di sini. Untuk nakama yang memesan, akan segera kami proses. Atau nakama bisa melihat katalog dengan t-shirtnya pada nomor WhatsApp tersebut. Dan mengenai case One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.